Puji Tuhan saudara, shalom. Halo, shalom. Puji Tuhan. Kayaknya kurang semangat ya. Cuma Tuhan hari ini banyak yang tidak hadir karena banyak acara mereka sudah. Ya, dari pagi sampai malam katanya. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih tetap melanjutkan tema kita dalam bulan November ini, yaitu tentang kebijaksanaan. Apa Bapak Ibu? Kebijaksanaan. Nah, apa itu kebijaksanaan saudara-saudara? Sudah dijebarkan beberapa kali, 4 kali dan 5 kali. Kali yang kelima ini saudara-saudaraku. Kebijaksanaan saya coba lihat di dalam kamus, ya, di dalam kamus dikatakan begini. Apa itu kebijaksanaan? Kemampuan menggunakan pikiran. Kemampuan menggunakan pikiran, pengalaman dan pengetahuan. Kemampuan bertindak ketika menghadapi kesulitan. Kemampuan menggunakan pikiran, kebijaksanaan. Kemudian yang lainnya, kebijaksanaan merupakan sikap seseorang dalam bertindak atau memberi respon berdasarkan akal sehat dan logis, sehingga dapat bersikap tepat dalam menghadapi berbagai keadaan. Ini kebijaksanaan saudara-saudara. Jadi dia memberi respon berdasarkan apa? Akal sehat. Lalu apa itu tanda-tanda orang bijaksana? Ada 5 hal yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Tanda-tanda orang bijaksana. Yang pertama adalah selalu berpikir sebelum berbicara, meskipun dalam keadaan emosi. Orang yang bijaksana akan selalu bersikap baik. Itu tanda-tanda orang bijaksana. Tanda orang bijaksana yang kedua adalah mempertimbangkan dengan matang sebelum membuat keputusan. Yang ketiga, tanda dari orang bijaksana adalah bertanggung jawab. 4, tidak mudah merasa dendam. Yang kelima, tidak malu meminta maaf terlebih dahulu. Itu tanda-tanda orang bijaksana. 5 hal ini. Kemudian ciri-ciri orang bijaksana itu bagaimana saudara-saudara? Ciri-ciri orang bijaksana 5 hal juga saudara. Yang pertama, mampu mengatur diri sendiri. Yang kedua, memiliki budi yang luhur. Yang ketiga, menjadikan pengalaman masa lalu sebagai pembelajaran baginya. Yang keempat, mempertimbangkan segala sesuatu atau kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Dan yang terakhir, dari ciri orang-orang bijaksana adalah mampu memanfaatkan situasi terburuk dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, itu kebijaksanaan. Kata kebijaksanaan ini penting bagi kita untuk kita renungkan bersama-sama. Thomas Jefferson bilang begini saudara-saudara, dalam sebuah kalimat yang indah, kalimat bijak buat kita sekalian. Kejujuran merupakan bab pertama dari buku kebijaksanaan. Kejujuran merupakan bab pertama daripada buku kebijaksanaan. Hari ini kita akan berbicara tentang kebijaksanaan. Jadilah bijak. Itulah judul kita pada pagi hari ini. Jadilah bijak. Apa Bapak Ibu? Kita buka Alkitab kita sama-sama. Injil Lukas pasal yang ke-16. Ayat 1 sampai ayat yang ke-9.
akan kita baca secara bersaut-sautan. Saya akan bacakan ayat pertama dan saudara-saudara melanjutkannya, saudara. Injil Lukas pasal yang 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Injil Lukas, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lukas 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya baca, didahului oleh saya. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Kemudian ia berkata kepada yang kedua dan berkata, berapa hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Mari sama-sama kita baca. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Puji Tuhan, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah kita membaca ini, saudara-saudara, ada satu peristiwa yang harus kita renungkan bersama-sama tentang kebijaksanaan itu, saudara. Jadilah bijak. Saudara-saudara, ketika seseorang mempercayakan kita, ya, kepada satu pekerjaan, saudara-saudaraku, hendaklah kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara diberikan kepercayaan, ya, untuk mengerjakan segala sesuatu, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Sebuah peristiwa yang kita baca bersama-sama di sini, saudara-saudaraku, ada seorang bendahara yang tidak jujur, kata Alkitab. Dia bekerja, tetapi dia bekerjanya mencari keuntungan, saudara. Dari apa yang dikerjakannya. Betapa liciknya bendahara ini, saudara-saudara. Satu waktu ketika dia bekerja, saudara-saudara, dia ada dengar berita, ada kabar bahwa orang ini telah menyelewengkan segala milik kepunyaannya yang dimiliki oleh tuannya. Dan karena dia sudah tahan lagi mendengar, ya, berita itu, dan dia memanggil sang bendahara itu dan bertanya. Saudara, mari kita baca ayat pertama dari pembacaan kita. Dan Yesus berkata kepada muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya yang bukan haknya dia pakai, saudara-saudara. Dia mempergunakan dengan sebaik-baik, dengan sembarangan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Mungkin 1-2 kali dia melakukannya, belum diketahui. 3-4 kali belum diketahui. Yang kelima, saudara-saudaraku, mungkin diketahui. Entah itu dari teman rekannya, sekerjanya yang lain, atau oleh tuannya sendiri. Dan Alkitab mengatakan, lalu
Ia, maksudnya Tuhan itu memanggilnya, bendahara itu, dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Biarlah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini anak ini sudah keterlaluan. Orang yang dipercayakan ya di dalam mengelola keuangan harta daripada tuan atau majikannya ini, dia menyelewengkannya, saudara. Dia mempergunakan semaunya. Dia apa yang dia ingin dia beli, saudara-saudaraku. Dia mungkin beli barang-barang branded, barang-barang bermerek, demi kepuasan, demi mengisi kepuasan jiwanya yang kosong itu. Saudara, jika saja dia bijak di dalam bekerja, maka dia tidak akan mungkin melakukan itu dengan keinginan yang begitu berkobar dalam hatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bendahara ini adalah lukisan Yesus Kristus di sini, ialah bahwa orang dunia cukup memikirkan hal-hal yang duniawi. Kalau dia tidak percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan memikirkan hal-hal yang duniawi, saudara. Dia ingin memuaskan keinginan dan hasratnya demi memuaskan keinginannya. Itu, saudara. Dia pikir dia bukan lagi memikirkan tentang surga, tapi memikirkan bagaimana memuaskan keinginan hatinya secara duniawi. Sehingga dia berusaha untuk kepentingannya sendiri. Apa kepentingannya? Dia mengambil uang tuannya dan menghambur-hamburkannya, saudara. Artinya apa? Dia telah mempergunakan wewenangnya, kepercayaan yang diberikan oleh tuannya kepadanya demi kepuasan batiniahnya atau keinginannya, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia memuaskan keinginan pribadinya, dia memuaskan keinginan hatinya. Sebaliknya bagi kita sebagai orang percaya, sering kita tidak cukup atau fokus ke surga untuk menggunakan harta duniawi ini, saudara-saudara, demi meningkatkan kepentingan rohani dan surgawi. Seringkali apa yang Tuhan percayakan kepada kita, harta yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan pribadi kita, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya dia mempergunakan setiap kesempatan itu dengan menghambur-hamburkannya kepada kita. Bapak Ibu, jika kita dipercayakan oleh Tuhan mengelola berkat yang Allah berikan kepada kita, kelolalah dengan baik, kelolalah dengan bijaksana, kelolalah dengan rasa takut akan Tuhan. Jangan kita menghambur-hamburkan berkat Tuhan itu. Ada banyak orang yang mengalami kesusahan di luar sana. Ada banyak orang yang mengalami penderitaan dan sedang menderita di sana oleh karena kekurangan. Tapi sementara kita yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita menghambur-hamburkannya demi kepuasan kita. Saudara, biarlah kita belajar daripada firman Tuhan pada hari ini. Untuk menjadi bijaksana itu, kita harus berani memposisikan diri kita kepada posisi yang tepat, saudara. Tidak mempergunakan setiap kesempatan yang ada untuk hasrat kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ditulis ribuan tahun yang lalu, ya. Kitab Injil Lukas ini ditulis 60-63 Masehi yang lalu. Artinya hampir 20 abad yang lalu firman Tuhan ini dituliskan bagi kita untuk mengingatkan kepada kita sekalian supaya kita selalu waspada dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk kita menghargai setiap berkat dan anugerah daripada Tuhan dalam hidup ini. Hidup ini tidak akan pernah merasa puas walaupun kita sudah memperoleh segala-galanya.
Ada banyak orang sudah dapat ini, mau itu, ya, kurang, tambah lagi, tapi tidak pernah merasa puas. Itulah manusia. Dan manusia tidak akan pernah puas dalam hidup ini, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kejujuran itu penting bagi kita. Thomas Jefferson katakan tadi apa tadi, saudara-saudaraku? Kejujuran merupakan bab pertama dari buku kebijakan. Jadi kalau kita tidak jujur dalam hidup ini, bagaimana kita dipercayakan oleh Tuhan hal-hal yang lebih besar, saudara? Alkitab berkata, kalau kita jujur dalam perkara yang kecil, Allah akan mempercayakan kita perkara yang besar. Amin. Itu janji Allah. Kalau kita tidak jujur dalam hal yang kecil, bagaimana Allah bisa mempercayakan kita hal yang besar? Mustahil, saudara-saudara. Kita harus jujur dalam hal yang kecil. Orang Chinese itu, saudara-saudaraku, sangat menjunjung tinggi kejujuran itu. Betul, saudara. Orang Chinese, jangan coba-coba kita tipu, saudara-saudara. Dia tidak akan percaya seumur hidup. Ya nggak sih, ya? Betul, saudara. Apalagi kita di dalam hal perdagangan. Jangan coba-coba, saudara-saudara. Tapi kalau orang Chinese diberikan kepercayaan dan kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dia akan sayang sama kita dan mempercayakan kita segala sesuatu. Itu sebenarnya bagus buat kita, saudara-saudara. Kita harus memegang ini, saudara. Seringkali kita sudah diberikan kepercayaan, kita mengabaikannya, kita anggap enteng setiap kepercayaan itu. Segala sesuatu kita kerjakan dengan baik, saudara, supaya Tuhan mempercayakan kita. Kalau orang dunia aja memberikan kita kepercayaan, jika kita dipercayakan, apalagi sorga, saudara-saudara, dia akan lebih lagi care dengan kita ketika kita mengerjakan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Itu bisa terjadi kalau ada kebijaksanaan dalam diri kita. Kita merasa ketika kita melakukan segala sesuatu yang menyimpang atau menyeleweng, saudara-saudaraku, kita merasa itu salah, itu berdosa, itu tidak baik bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Zaman sekarang mencari orang jujur itu sulit sekarang, saudara. Sudah langka orang jujur sekarang. Mencari orang jujur di dunia ini sudah langka, saudara-saudaraku. Seperti kita mencari sebuah mutiara di dalam sebuah jerami yang banyak, tumpukan jerami yang banyak. Tidak akan mungkin terdapat. Tapi penting bagi kita sebagai anak Tuhan, kejujuran itu penting. Agar Allah memberikan kita kepercayaan jauh lebih besar daripada apa yang sedang Tuhan percayakan sekarang ini bagi kita. Percayalah bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatunya bagi kita. Saudara, kekayaan duniawi yang kita sorot daripada kita pada hari ini tentang Injil Lukas ini, saudara, yaitu ketidakadilan, ketamakan, dan kekuasaan sering terlibat dalam pengumpulan dan penggunaan kekayaan duniawi. Kita harus memakai harta milik kita ini, saudara-saudara, uang dengan cara yang akan memajukan kepentingan Allah dan keselamatan orang lain. Kalau kita mempergunakan uang yang Allah percayakan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan senang. Tapi kita tidak boleh mempergunakan setiap uang kita itu untuk hal-hal yang lain yang menyimpang daripada apa yang Tuhan rindukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah bahwa kita ini adalah orang-orang terang dalam hidup ini? Saudara dan saya adalah orang-orang yang Tuhan telah angkat kita dari kegelapan menjadi anak terang. Sehingga Efesius berkata begini, Efesius pasal yang kelima ayat yang ke-8 berkata begini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu kata Alkitab, hiduplah sebagai anak-anak terang. Dulu memang kita terang, gelap, tapi Tuhan pilih kita dari kegelapan itu menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang identik dengan kebijakan dalam hidupnya, yang tidak gegabah, yang tidak main sikut sana sikut sini, tidak mempergunakan setiap kesempatan untuk kepentingan dirinya, tetapi
untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, sekali lagi, Efesus berkata, kita ini anak-anak terang. Amin. Kita ini anak-anak terang. Dimanapun saudara berada, hiduplah menjadi terang. Amin, saudara. Kita harus hidup dalam terang, saudara. Jadikanlah hidup kita menjadi terang. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Kehidupan yang diproteksi oleh firman Allah dalam hidupnya. Dia akan menjadi orang yang bijaksana dalam hidup ini, saudara. Sekali lagi, orang yang hidup yang diproteksi oleh firman Allah, dia akan hidup di dalam kebijaksanaan dalam hidup ini. Dia bijak mengelola segala sesuatunya dalam hidup ini, saudara. Itulah sebabnya pagi hari ini kita sebagai anak Tuhan belajar untuk menghargai setiap pemberian yang Allah berikan kepada kita, berapapun yang Allah berikan. Selalu kita mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut, saudara. Sungut-sungut tidak akan menyelesaikan masalah. Sungut-sungut akan membuat Allah murka kepada kita. Ingat bangsa Israel ketika mereka bersungut-sungut, apa yang Tuhan lakukan, saudara-saudara? Tuhan musnahkan orang-orang bersungut-sungut. Nggak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Bayangkan bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Allah kirim mereka ke suatu tempat yang Tuhan siapkan bagi mereka, tempat susu dan madu, kata Alkitab. Tetapi dalam perjalanannya mereka bersungut-sungut. Dan akhirnya Alkitab berkata, tidak ada yang bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Karena apa? Sungut-sungut. Jadi pagi hari ini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah bersungut-sungut dalam hidup ini. Amin. Jangan bersungut-sungut, saudara. Ke orang lain kau lebih daripada saya. Saya mau katakan begini, saudara. Itu takaran dia bagi hidup, bukan milik kita. Jangan pernah iri. Kan Tuhan juga bilang jangan iri, ya. Jangan mengingini orang lain punya, kan? Itu dosa, kata Tuhan. Jadi kalau apa yang ada pada kita itulah berkat kita, berkat Tuhan yang Tuhan titipkan bagi kita, dan itu kita harus hargai itu, saudara. Ya. Jangan pernah membanding-bandingkan setiap berkat itu dengan orang lain. Siapa tahu berkat itu hasil daripada bentuk kejahatan seperti orang tadi. Kita nggak tahu. Sementara kita punya berkat adalah berkat yang halal. Berkat yang halal, bukan yang haram. Jadi jangan pernah kita mengukur, ya, setiap berkat Allah yang kita terima itu dengan ukuran orang lain. Biarlah kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai berkat atau milik kita yang telah Tuhan siapkan. Saudara-saudara, jangan pernah ada yang iri dengan orang lain. Kok mereka naik mobil, saya kok naik jalan kaki. Nggak usah iri. Nggak usah iri, saudara-saudara. Ya, nikmati aja hidup ini. Hidup ini berapa lama sih? Ya, hidup kita berapa lama? Saya mau tanya. Saudara mau hidup berapa tahun sih? Berapa tahun mau umur kita? Saya bilang sama istri saya mau umur 130 tahun. Istri bilang, siapa yang ngurus nanti kalau sudah tua? Ya mami lah yang ngurus saya. Aku gak mau umur 130 tahun. Bapak ibu, umur kita itu pendek. Amin. Gak tahu umur kita itu. Makanya yang terngeyel, saudara-saudaraku. Wah, orang lain kok berhasil. Kalau engkau kerja baik, kalau engkau kerja dengan tekun, kalau engkau kerja dengan rajin, pasti Tuhan memberkati hasil pekerjaanmu itu. Amin. Berapapun nominal yang kita terima pada hari itu, berkat itu, ucapkanlah syukur senantiasa. Amin. Begitu, saudara, jangan pernah ukur takaran orang. Iren, selamat ulang tahun hari ini. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biar hari ini Bapak Ibu menjadi pemahaman bagi kita, cara kita berpikir, mensyukuri apa yang Allah berikan pada kita itu, berkat itu lewat Tuhan titipkan bagi kita sekalian. Sudah ingat, kita ini terang. Mazmur 18 ayat 27 berkata gini. Perhatikan baik-baik, dikatakan oleh Tuhan lewat Raja Daud, terhadap orang suci engkau berlaku suci, terhadap orang bengkok engkau berlaku berbelat-belit.
Ini hukum Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita tidak jujur di hadapan Tuhan, ingat, ada konsekuensi dari ketidakjujuran kita di hadapan Tuhan. Kalau engkau suci di hadapan Tuhan, Dia akan berlaku suci kepada kita. Tetapi orang yang bengkok, engkau akan berbelat-belit, saudara. Ini Tuhan janji sama kita. Makanya hiduplah dengan baik. Hiduplah dengan takut akan Allah. Hiduplah mensyukuri apa yang Tuhan perbuat bagi kita sekalian. Dan saya percaya ketika engkau menghidupi hidup ini dengan baik dan bijaksana, maka hidupmu menjadi indah. Ya, tidak lagi engkau dikejar oleh perasaan rasa takut. Engkau tidak lagi dikejar oleh perasaan bersalah dan berdosa. Tidak. Kalau engkau benar dan jujur di hadapan Tuhan, saya percaya engkau akan menikmati hidup dengan baik dan benar. Ya, hidup ini indah. Ya. Hidup ini indah ketika engkau hidup di dalam kebenaran Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, biar kita belajar untuk hidup suci setiap hari. Kita belajar untuk membentengi hidup kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan atau yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Satu hal yang Allah mau, biar hidup saudara dan saya hidup yang dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan. Yohanes pasal 12 ayat 36 berkata begini. Yohanes 12 ayat 36. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Siapa itu terang, saudara-saudara? Yesus Kristus Tuhan. Akulah terang dunia, kata Tuhan. Berarti terang itu Yesus. Alkitab berkata hiduplah menjadi anak-anak terang. Artinya hiduplah dalam Tuhan, menjadi anak-anak terang, saudara-saudara. Sehingga kita menjadi orang yang bijaksana dalam hidup ini. Kalau engkau tidak menjadi terang, saudara-saudara, bagaimana orang bisa melihat kita? Saudara, kegelapan ini bisa hilang ketika terang itu datang, saudara-saudara. Amin. Terang bisa melenyapkan kegelapan. Ketika engkau ada, menjadi terang di sana, kegelapan yang ada di sekitar saudara akan menjadi terang oleh karena kehadiran saudara sebagai terang itu sendiri. Tuhan itulah terang, saudara-saudara, terang dunia. Kata kita, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, hendaklah ia meninggalkan segala bentuk kejahatan. Kalau kita mau ikut Tuhan, mau ingin menjadi terang bagi Allah, menjadi orang yang bijaksana, harus hidup dalam kebenaran Allah. Jangan seperti bendahara tadi, saudara-saudaraku, tidak jujur. Dia mempergunakan kewenangannya, ya, untuk dirinya sendiri, tanpa peduli dengan orang lain. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dalam Injil 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kelima berkata begini. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah anak-anak malam. Garis bawahi, saudara dan saya bukan anak-anak malam atau anak-anak kegelapan. Garis bawahi, kita bukan anak malam dan bukan anak kegelapan. Sebab kita adalah anak-anak terang. Orang yang hidup dalam terang firman Allah, dia akan melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Mempraktekkan sebagai gaya hidupnya, lifestyle-nya, saudara, dalam hidup ini. Terang itu penting bagi kita, supaya dengan terang itu mampu memancarkan sinar kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Jangan pernah, saudara-saudaraku, ketika kita sekali lagi, ketika saudara dan saya diberikan, ya, kepercayaan oleh Tuhan, dimanapun kita berada, lakukanlah itu dengan baik dan benar. Lakukan itu dengan baik dan benar. Ketika engkau melakukan baik dan benar, kita akan menjadi anak-anak terang di hadapan Tuhan. Ya. Ketika engkau tidak melakukannya, engkau sangat
mengalami satu nasib yang buruk dalam hidupmu. Engkau akan dikucilkan, engkau akan dipecat, engkau akan disingkirkan, engkau akan ditinggalkan. Seperti bendahara tadi. Ketika dia dengar, aku tidak bisa buat apa-apa. Ya. Mencangkul aku nggak bisa. Mengemis aku malu. Itulah akibat daripada orang yang tidak jujur. Yang tidak memiliki akal sehat, saudara-saudaraku. Ya. Yang tidak mempergunakan kebijakannya yang ada padanya, tapi melakukannya demi kepentingan sesaat, ya, kebutuhan sesaat, kemauan sesaat, dan pada akhirnya dia tidak menjadi orang yang dihargai dalam hidup ini. Menjadi orang yang dihargai dalam menjadi orang yang mau memegang janjinya dan komitmennya dalam hal apapun juga dalam hidup ini. Saudara-saudaraku, ada satu kalimat yang indah, ya, oleh John Maxwell bilang begini. John Maxwell bilang begini. Masalah Anda bukanlah masalah Anda. Masalah Anda mempengaruhi Anda. Sikap Anda adalah masalah Anda. Atasi itu dan masalah Anda tidak menjadi masalah. Agak sedikit pusing memang itu. Tapi dengarkan baik-baik kalimatnya sekali lagi. Masalah Anda bukanlah masalah Anda, ya. Bagaimana masalah Anda mempengaruhi Anda. Sikap Anda adalah masalah Anda. Atasi itu. Dan masalah Anda tidak menjadi masalah. Itu yang sangat mempengaruhi hidup kita. Kalau engkau masih berkutak-kutik di situ, saudara, itu akan menjadi masalah dalam hidup kita. Tapi ketika engkau menyelesaikan masalahmu, masalahmu akan menjadi beres. Kalau engkau berdiri pada jalanmu yang benar, paralelmu yang benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pada pagi hari ini pesan firman Tuhan bagi kita di dalam mengakhiri, menutup bulan Oktober ini dalam kebijaksanaan ini. Biarlah saudara tetap bijak di dalam segala hal dalam hidup. Dalam sekolah kita harus bijak, harus tahu mempergunakan setiap kesempatan yang ada. Adik-adik yang sekolah dengan baik, ya. Sekolah belajar dengan baik, ya. Engkau tidak akan, sekarang engkau belum menyesal, tapi engkau akan menyesal nanti 5-10 tahun yang akan datang. Engkau akan menyesal kalau engkau tidak mempergunakan setiap kesempatan yang baik ini. Ya. Pakailah setiap kesempatan itu dengan sungguh-sungguh. Agar engkau menjadi orang bijaksana dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita datang pada Tuhan di dalam doa kita. Haleluya.